Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu lingkungan dusun yang pada bagian halamannya di sini banyak sekali tanaman-tanaman hias yang ditaruh pada bagian halaman dan teras-teras rumah mereka. Dan dengan adanya tanaman-tanaman hias yang ditaruh pada bagian emperan rumah ataupun halaman rumah, menjadikan pada bagian halamannya itu makin menjadi sangat asri sekali. Dan ini secara kebetulan penempatan tanaman hias ini berada di sebelah barat rumah, dan ketika pagi menjelang siang ini belum terkena cahaya matahari ya. Dan kebetulan juga pada bagian sisinya di situ rumah, jadi memang benar-benar menjadikan pada bagian tanaman-tanaman ini bisa memiliki daun yang warnanya sangat cantik sekali seperti ini. Berbagai jenisnya di sini ya, Ada tanaman hias Divenbasia White Flame, ada Aglonema klasik, ada Anthurium bunga flamingo, kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi bercak darah, kemudian juga ada tanaman hias, ada Anthurium kuping gajah yang memang pada bagian daunnya di sini benar-benar bagus sekali. Dan sepertinya media tanam yang digunakan juga sama antara jenis tanaman hias Divenbasia, Anthurium juga Aglonema, hanya menggunakan media tanam tanah. Untuk penanaman awal yang dicampur dengan pupuk kandang ya, yang menjadikan pada bagian tanaman-tanaman hias tersebut ini tumbuh dengan sangat baik sekali. Memang terbukti ya bahwa penempatan tanaman hias itu sangat penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman dan juga warna daunnya ya, seperti ini. Karena hampir tidak ada daun-daun yang terlihat kusam, kecuali rusak patah seperti ini ya. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Dan hampir ya pada dusun ini, tiap-tiap rumah ataupun teras ini yang ada hanya tanaman-tanaman hias yang ditaruh pada bagian halaman ataupun teras rumah mereka. Selain memang mereka penghobi tanaman hias, namun juga mereka pada akhirnya menjadi petani tanaman hias. Karena memang banyak para kolektor yang datang ke dusun ini hanya untuk mencari koleksi-koleksi tanaman hias yang mereka cari. Dan di sini ada tanaman hias, ada Aglonema bicroy. Ini di sini sangat rimbun sekali. Pertumbuhannya juga bagus. Dilihat daunnya juga tidak ada yang rusak kemakan ulat ya. Ini menandakan sekali bahwa sang pemilik sangat gemar untuk merawat tanaman hias. Dan di sini saya bakalan cek media tanam yang digunakan. Karena tanaman hias Aglonema ini begitu rimbun ya dan tumbuh baik. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Nah, kemudian di sini juga ada tanaman hias Divenbasia candi. Kemudian pada bagian bawahnya di sini ada beberapa tanaman hias Sansevieria. Kemudian pada bagian bawahnya di sini ada tanaman hias, ada keladi wayang. Memang untuk jenis keladi wayang ya, ketika memiliki umbi yang belum cukup besar, maka bagian daun awal ini seperti ini, masih hijau seperti ini. Namun ketika memang sudah memiliki ukuran umbi yang besar, baru saja muncul dan daun muda sudah warna merahnya seperti ini. Memang untuk jenis tanaman hias keladi ya, ukuran umbi itu sangat berpengaruh terhadap warna daunnya. Termasuk untuk tanaman hias keladi joker, ketika memiliki umbi yang ukurannya kecil, maka pada bagian warna merah meronanya itu juga hanya sedikit ya, belum menyebar menyeluruh. Dan juga ada tanaman hias Peperomia watermelon. Dan di sini juga terlihat sangat disiplin ya, karena pada bagian halaman rumah di sini terdapat tempat sampah seperti ini ya, jadi memudahkan ketika seseorang lewat untuk membersihkan ataupun membuang sampah. Senang banget ya ngelihatnya ya, ketika pada bagian halaman rumah terdapat tanaman-tanaman hias yang seperti ini.
Dan keadaannya juga bersih ya pada bagian masing-masing halaman rumah. Dan di sini saya sangat tertarik dengan beberapa tanaman hias keladi yang mereka miliki, yang berada ataupun keberadaan tanaman tersebut itu berada di daerah yang benar-benar terkena hujan dan terkena panas secara full. Saya bakalan mengecek pada bagian daunnya ya. Yang pertama, apakah rusak atau tidak. Sama sekali tidak ada yang rusak ya, atau yang gosong juga. Sama sekali tidak ada. Karena memang untuk daun dari tanaman hias keladi ya, ketika memang sudah terbiasa di daerah yang luar seperti ini akan aman. Namun ketika tanaman keladi itu baru dipindahkan dari teras dan kemudian diletakkan di bagian halaman luar seperti ini ya, ini maka pastinya akan rusak. Sehingga memang untuk menjadikan tanaman hias keladi benar-benar bisa bandel ya, bandel terhadap cuaca, maka alangkah baiknya juga peletakan ketika di teras tetap terkena asupan cahaya matahari, ataupun ketika hujan masih terkena air hujannya ya, sehingga ketika nanti diletakkan di bagian halaman luar itu akan tetap bagus seperti ini. Dan di sini juga untuk batangnya ya, untuk batang tanaman hias keladi tersebut di sini terlihat sangat kokoh sekali. Karena terbukti sekali ketika terkena air hujan ya, itu pastinya untuk batang keladi ini akan letoy, namun keadaannya tidak. Ini berbeda sekali. Memang untuk menanamnya secara rumpunan seperti itu ya, dan kemungkinan ini juga umbinya sudah sebesar sekali, dan media tanam yang digunakan juga hanya menggunakan tanah. Memang tanah sangat baik untuk media tanam tanaman hias semacam apapun ya, karena memang selain kokoh, media tanam tanah itu tidak terlalu beresiko karena tidak mengandung jamur ya, setidaknya ya. Berbeda sekali ketika menggunakan pupuk kandang ataupun sekam yang pastinya bisa sekali berdampak terhadap jamur ataupun bakteri lainnya seperti kutu. Dan beberapa koleksi tanaman hias lainnya juga sama. Untuk jenis tanaman hias anthurium, ini keberadaannya juga berada di halaman luar, sama seperti tanaman hias keladi tadi yang terkena panas ataupun hujan, namun keadaan daunnya juga bagus. Apakah karena terbiasa penempatannya, sehingga yang menjadikan pada bagian daun-daun tanaman hias itu tetap bagus seperti ini. Karena terlihat memang tidak ada yang kusam pada bagian daunnya. Termasuk untuk ini juga anthurium kuping gajahnya, ini daunnya juga bagus. Memang tidak sehijau yang berada di area yang teduh ya, namun setidaknya memang tidak terlalu begitu kusam. Berarti kemungkinan sekali untuk menjadikan daun dari tanaman hias tersebut meskipun berada di daerah yang luar itu hanya membutuhkan kebiasaan saja ya. Cantik banget dan saya sangat menyukai keadaan yang seperti ini ya. Masyarakat sudah mulai gemar untuk menanam tanaman hias. Dan di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias aglonema. Ada lipstick. Kemudian juga ada tanaman hias aglonema Donna Carmen. Ada tisu, ada. Dan di sini saya juga bakalan cek ya terhadap beberapa jenis tanaman hias. Dan di situ terdapat tanaman hias, ada tanaman hias sansevieria. Di sini keberadaan daunnya benar-benar rusak seperti ini. Yang saya tahu untuk jenis tanaman hias sansevieria, meskipun memiliki kandungan air yang begitu banyak pada daunnya ya, namun ketika terjadi hal yang seperti ini biasanya memang yang pertama ya, itu penuaan pada bagian daun tersebut. Yang kedua, ketika memang terkena hujan dan panas, dan pada bagian daun tersebut secara kebetulan ada yang rusak, nah itu gampang sekali untuk menular.
Dan yang ketiga, ketika tanaman hias ini terlalu kering, maka pada bagian daun dari tanaman hias sansevieria ini akan lebih mengering dulu ya, ketika terlalu kering media tanamnya. Dan ini hampir sama ya seperti tanaman hias keladi keris, namun ini sepertinya keladi Mandova ya, karena pada bagian daunnya ini lebih lebar seperti ini, dan warna daunnya juga agak gelap yang ini pada bagian warna merahnya. Dan di sini benar-benar terlihat pada bagian tanaman hias keladi ini memiliki batang yang benar-benar kokoh dan bagus sekali. Dan sampai ke ujung sana itu yang ada hanya tanaman-tanaman hias. Memang lingkungan ini juga salah satu desa binaan yang sering mengikuti lingkungan-lingkungan bersih ya, lingkungan-lingkungan bersih. Dan karena dari kecintaan terhadap tanaman hias, mereka juga pada akhirnya menjadi petani tanaman hias. Sampai ujung sana full dengan tanaman-tanaman hias. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga cara perawatannya dan media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.